Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya tanya Pak Ustaz, tadi menyambung tentang Yahudi itu. Kalau kita lihat di Al-Quran itu, Yahudi itu kan Allah kutuk menjadi keras. Ada 3 surah, Al-Baqarah ayat 65, Al-Maidah 60, Al-A'raf ayat 166 itu. Apakah itu mereka itu dikutuk dalam bentuk metafora atau nyata pada akhirnya? Yang kedua itu mengapa negeri Sabah itu di dalam surat Sabah pada ayat 15 sampai 18 diceritakan dihancurkan oleh tikus. Demikian pertanyaannya. Syukran jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cerita Yahudi, ketika banyak di Quran itu, ketika kita baca Fatihah, ciri-ciri Yahudi itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, kita minta kepada Allah berikan jalan seperti orang yang telah engkau berikan nikmat, tapi bukan orang yang engkau benci, yang Allah marah kepadanya. Siapa maghdub di situ? Yang dimarahi Allah. Itu makna ahli tafsir, di antara tafsir Jalalain itu adalah al-Yahud. Yahudi. Yahudi itu Pak, yang dikutuk Allah itu bukan bangsanya. Yang dimarahi Allah itu bukan bangsanya. Yang dimarahi Allah itu bukan perorangannya. Yang dimarahi Allah itu bukan sukunya, tapi perilakunya. Yahudi itu semenjak dia menamakan Yahudi, tinggal dimanapun tak bagus, tak cocok. Perilakunya itu gini. Pertama ya, kita pahami dulu cerita Nabi Yusuf. Di cerita Nabi Yusuf itu, jadi Yahudi dan Bani Israel itu beda tapi sama. Beda tapi sama kok, gimana kan begitu bahasa. Bani Israel itu semua keturunannya Nabi Yakub itu disebut Bani Israel, Pak. Semua keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nabi Musa itu Bani Israel tapi bukan Yahudi. Yahudi itu dari mana? Yahudi itu keturunan dari terah Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Nabi Yakub itu punya anak 12 dari 3 istri. Istrinya 3, anaknya 12. Dari 12 tuh macam-macam namanya. Ada namanya Yahuda, ada namanya Benyamin. Tapi bukan Perdana Menteri yang sekarang itu bukan itu. Benyamin Netanyahu itu kan. Namanya jangan mirip-mirip kan tuh Pak. Benyamin itu punya abang namanya Yusuf. Ada lagi saudaranya namanya Lewi. Macam-macam. Ada 12 saudaranya. Dari Yahuda ini itu rata-rata melahirkan raja-raja. Karena dia kaya-kaya, raja-raja itu dari Yahuda. Mereka menamakan terah dari Yahuda itu adalah Yahudi. Jadi Yahudi itu Bani Israel, tapi Bani Israel tidak semua Yahudi. Gitu bahasanya. Itu mesti dipahami. Coba kita buka surah Yusuf itu. Bagaimana perilaku Bani Israel itu? Bapaknya dibohongi, saudaranya dibuang, Pak. Nabi Yusuf kan dibuang ke dalam sumur oleh abang-abangnya itu. Setelah dibuang, bajunya dilumuri dengan darah domba, dibawa ke depan ayahnya, dibohongi ayahnya. Saudaranya dibuang, ayahnya dibohongi. Jadi kalau sekarang orang-orang Yahudi Bani Israel, saudaranya sendiri di Palestina itu, di bumi hanguskan, tidak melihat anak-anak, perempuan, tua dan lain sebagainya, jangan heran, memang begitu wataknya.
Saudaranya Nabi Yusuf, saudara aslinya, saudara sebapak, bapaknya dibohongi. Satu, itu Yahudi di zaman di zaman Bani Israil pertama, di zaman Nabi Yakub dengan saudaranya. Sekarang Yahudi dengan Nabi Musa. Orang-orang Yahudi dengan Nabi Musa itu keturunan Nabi Yakub dari anak yang bernama Lewi. Itu punya cucu namanya Imron, punya anak namanya Musa. Nah, dari Nabi Musa diangkat jadi nabi oleh Allah. Ketika Nabi Musa diangkat jadi nabi, mengajak orang Yahudi, saudara-saudaranya yang dari keturunan Yahuda tadi untuk beriman kepada Allah, Pak. Apa kata orang Yahudi itu? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami ini wahai Musa, tak mungkin percaya kepada kamu kecuali Allah tampak di depan mata kami. Nabinya digitukan. Ketika Nabi Musa menerima Taurat, naik ke atas bukit Tursina, diberikan Jibril kitab Tauratnya dibawa turun ke bawah. Kata Nabi Musa, ini kitab dari Allah. Apa kata orang Yahudi? Gampangnya engkau bilang begitu wahai Musa. Kami semua mana melihat Allah memberikan kepada kamu? Nabinya begitu kan, Pak? Al-Baqarah. Ketika diselamatkan dari Firaun, kan melewati laut itu. Sampailah di sebuah tempat kehausan, kelaparan. Allah berikan orang-orang Yahudi itu al-manna was-salwa. Makanan dari surga, Pak. Namanya manna dan salwa. Nah, diberi begitu. Apa kata dia? Qalu atastabdiluna alladhi qalu, dalam Quran itu dia minta kepada Allah, minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, makan manna salwa terus ini bosan. Coba minta kepada Allah makanan yang lebih dari ini. Yang ada tumbuh min baqliha wa qissaiha. Baqliha itu sayur, Pak, minta sayur. Wa qissaiha minta timun. Macam-macam lah yang diminta. Kata Allah, atastabdiluna billadhi huwa khair. Apakah mereka minta ganti dari sesuatu itu lebih baik daripada yang mereka minta? Itu orang-orang Yahudi. Sampai Nabi Musa keluar dari kampungnya untuk menerima Taurat itu, Pak. Apa yang dilakukan di belakang? Nabi Harun yang dijadikan Nabi Musa sebagai gantinya itu hampir dibunuh oleh Yahudi. Kenapa? Dia buat sesembahan dari anak sapi. Anak sapi dibuat patung. Itu Yahudi di zaman Nabi Musa. Tapi biar begitu menjengkelkan, Nabi Musa tidak meninggalkannya. Nah, itu ciri Yahudi dengan Nabi Musa. Nabinya aja begitu. Sekarang Yahudi dengan Nabi Daud di Al-Baqarah yang bercerita tentang Tolut itu. Tolut dan Jalut. Ketika Tolut dipilih oleh Allah sebagai pemimpin mereka, apa mereka bilang? Apa lebihnya Tolut itu? Kaminya orang-orang kaya, kan memang kaya-kaya dari keturunan Yahudi. Tolut itu orang miskin yang harus menjadi pemimpin itu kami. Kata nabinya waktu itu adalah muridnya Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat, namanya Yusha bin Nun. Kata Nabi Yusha itu, saya sudah menduga, kalau saya sebutkan, pasti kamu tidak akan menerima. Watakmu tidak pernah berubah dari dulu. Itu yang dengan Nabi Daud. Sekarang yang dengan Nabi Isa, Yahudi. Nabi Isa dikejar-kejar, mau dibunuh. Kenapa? Karena Nabi Isa bukan dari terah Yahuda, tapi terahnya dari terah Lewi tadi itu, Pak. Lewi bin Yakub. Itu lahir sampai menurunkan keturunan sampai Nabi Isa itu. Jadi Yahudi itu seperti itu. Sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Siapa yang berencana meracuni makanan Nabi di bumi Khaybar atau di desa Khaybar? Itu Yahudi. Sampai akhirnya Yahudi diusir dari Madinah sebab perilakunya sendiri. Jadi tak pernah berubah dari dulu, dari mulai dia ketemu dengan Nabi Yusuf, turun temurunnya itu sampai ketemu dengan Nabi Muhammad sampai sekarang.
Jadi yang yang Allah kutuk itu adalah perilakunya. Selama perilakunya macam itu, ya tetap berlaku kutukan itu kepada mereka. Dan Yahudi itu akan habis, akan terbasmi. Nanti yang membasminya adalah Nabi Isa. Yang beriman selamat. Orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Isa selamat, tapi yang tidak beriman akan dibunuh habis oleh Nabi Isa. Saking waktu itu akan syariat untuk menghabiskan Yahudi itu sampai dalam hadis itu pohon-pohon itu akan memberitahu tempat persembunyiannya Yahudi. Oh, di sini Yahudi, di sini Yahudi, pohon-pohon semuanya memberitahu kepada Nabi Isa. Jadi itu zaman itu. Maka kalau Yahudi binasa, habis di muka bumi ini, berarti kiamat dah dekat, Pak. Kiamat dah sebentar lagi lah, Mas. Karena itu dah ada akhir zaman. Nah, kemudian tentang negeri Sabah. Negeri Sabah itu memang disebutkan dalam surah As-Saba, bercerita tentang ratu yang luar biasa yang menjadi istrinya Nabi Sulaiman yang bernama Bilqis, Ratu Balqis atau Ratu Bilqis itu. Memang begini, kenapa mereka sampai dihancurkan seperti itu? Karena sepeninggal Ratu Balqis, mereka itu terbagi menjadi dua. Ada yang menyembah Allah, tapi ada juga yang tetap menyembah matahari. Ratu Balqis ikut dengan Nabi Sulaiman, pindah ke istananya Nabi Sulaiman. Mereka sepeninggalnya Ratu Balqis dan sampai wafatnya Ratu Balqis, ada sebagian penguasa-penguasa Sabah itu yang tetap menyembah matahari. Akhirnya Allah binasakan seperti itu. Allah binasakan dengan tikus-tikus yang menghancurkan. Tapi tikus-tikus itu jangan bayangkan tikus-tikus kita. Tikus-tikus yang bisa menghancurkan istana. Tikus apa? Tikus yang memang dipilih Allah untuk menghancurkannya. Sama seperti burung yang menghancurkan gajah. Masa burung bisa menghancurkan gajah? Tapi burung itu burung yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti nyamuk. Nyamuk menghancurkan Raja Namrud. Nyamuk seperti apa? Nyamuk yang memang diutus Allah untuk menghancurkan itu. Banyak cerita-cerita di dalam Quran yang berkaitan dengan demikian. Mungkin itu yang bisa diaturkan. Semoga barokah manfaat. Semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan aw matrudan aw mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.